Oke, baik. Ibu akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat ya, bisa bertemu pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda semua, pertama Ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ananda ya. Tidak pada jam kuliah, tidak pada hari kuliah, tapi ini kita sepakati saja untuk bisa bertemu menjelaskan bagaimana teknik kita dalam melaksanakan UAS, ya, ujian akhir semester. Ibu lihat pada sistem e-learning 2, pada minggu ini sudah pertemuan yang ke-15. Artinya minggu depan pertemuan ke-16, maka pertemuan ke-17 kita sudah bisa melaksanakan ujian akhir semester. Artinya ujian akhir semester itu masih ada waktu 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi. Namun demikian, Ibu menjadikan momen pilkada ini sebagai salah satu cara kita untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada pelaksanaan pilkada. Jadi sayang kalau seandainya kita lewati begitu saja ya proses pelaksanaan pilkada di masa pandemik ini tanpa kita mencoba mencermati ya, tanpa kita mencoba untuk berpikir lebih keras lagi mengenai pelaksanaan pilkada pada masa pandemi COVID-19. Lalu karena kita adalah mata kuliah filsafat Pancasila, maka sejatinya dalam pelaksanaan pilkada itu pastilah ada nilai-nilai filsafat Pancasila yang bisa kita tarik, ya, yang bisa kita refleksikan, ya. Bagaimana pengimplementasian nilai-nilai filsafat Pancasila selama pilkada 9 Desember ya 2020 yang nanti Ananda akan laporkan ya sebagai ujian akhir semester. Artinya Ananda masih punya waktu 2 minggu ya untuk bisa menuliskan laporan terutama apa yang terjadi di lapangan dan kemudian menggunakan beberapa konsep dari filsafat Pancasila dalam menganalisis pelaksanaan pilkada ya. Nah, sebelum kita bagian ke UAS ya, Ibu akan review sedikit mengenai materi filsafat Pancasila ya agar semua kita memiliki kesepahaman yang sama mengenai arti dari filsafat Pancasila. Nanti kalau masih ada waktu, Ibu akan perlihatkan lagi ya bagaimana proses di sistem e-learning 2 kita. Karena memang setelah Ibu perhatikan yang menyelesaikan tugas itu hanya separuh mahasiswa. Dan nanti sama-sama kita buka. Ibu akan buka sistem e-learning 2 untuk mengetahui siapa dari Ananda yang sudah mengerjakan tugas dan siapa yang belum. Bagi yang belum masih Ibu beri kesempatan nanti ya supaya nanti nilai mid semesternya, kemudian nilai tugasnya bisa masuk. Ditambah lagi ujian UAS yang akan kita laksanakan 2 minggu yang akan datang ya. Nanti kalau ada waktu kita akan buka e-learning yang dalam sistem filsafat Pancasila. Ibu akan share konsep dari filsafat Pancasila terlebih dahulu. Oke ya, ini harusnya sejak awal sudah kita diskusikan, tapi karena Ibu lebih memilih kepada kemandirian Ananda dalam membaca berbagai literatur, sehingga Zoom meeting ini baru kali ini bisa kita laksanakan. Tapi tidak apa-apa, yang kita bicarakan pada malam ini hanyalah konsep umum saja, ya tidak detail dari materi satu ke materi yang berikutnya. Ya, oke. Ibu mulai dari pengertian filsafat Pancasila. Ya, nah, jadi kalau kita mendengar kata-kata filsafat Pancasila, ya artinya kita akan membahas Pancasila itu secara filsafati istilahnya ya. Nah, apa itu filsafat? Filsafat itu kita akan membahas Pancasila sampai hakikatnya yang terdalam. Jadi ini adalah sebuah mata kuliah yang hanya diperuntukkan kepada mahasiswa PPKN, ya, tapi tidak kepada mahasiswa yang lain karena dianggap mahasiswa PPKN dia harus punya kemampuan yang lebih dalam pemahamannya mengenai Pancasila. Oleh karenanya ada mata kuliah filsafat Pancasila. Nah, apa bedanya kita berpikir filsafati dengan berpikir
orang normal, orang biasanya, ya. Jadi kan sudah ada sekarang jurusan filsafat, ya. Nah, apa sih yang membedakan cara berpikir filsafat dengan cara berpikir yang lain? Ciri-ciri orang yang berpikir secara filsafat, ya, dia akan memiliki pemikiran yang rasional. Yang pertama, yang rasional. Apa artinya rasional? Rasionalnya artinya dia mengedepankan logika. Dia menggunakan nalarnya. Dia menggunakan akal sehatnya. Dia menghitung ya bagaimana dampak akibat apabila mendapati sebuah peristiwa atau fakta tertentu. Jadi dia tidak menggunakan unsur-unsur yang bersifat emosional. Ya, jadi dia berpikir secara rasional. Itu yang pertama. Berpikir filsafat yang kedua adalah dia berpikir secara sistematis. Apa artinya berpikir sistematis? Sistematis ini artinya adalah berpikir secara runtut, sistematis. Sama seperti Ananda misalnya nanti membuat sebuah proposal penelitian atau membuat skripsi, maka ada sistematis penulisan skripsi. Apa itu sistematis penulisan skripsi? Yakni urut-urutannya. Yang pertama itu pasti dia bab 1. Di dalam bab 1 itu pasti ada pendahuluan dan latar belakang. Nanti sesudah latar belakang, pasti kemudian diikuti dengan rumusan masalah. Nanti sesudah rumusan masalah, pasti diikuti dengan tujuan penelitian. Ya, lalu atau manfaat penelitian. Nanti dilanjutkan dengan bab 2. Bab 2 nanti ada landasan teoritis. Dilanjutkan dengan bab 3, metodologi. Dilanjutkan dengan bab 4, result dan pembahasan. Dilanjutkan bab 5, kesimpulan. Nah, itu namanya berpikir sistematis. Ada urut-urutannya yang jelas. Jadi kalau kita berpikir filsafat, kita nggak boleh ngaco cara berpikirnya. Kita nggak boleh berpikir ulang-alik, kita nggak boleh berpikir dari A, loncat ke Z, lalu kembali lagi ke B, lalu loncat lagi ke Z, ke yang huruf yang lainnya, tidak. Berpikir sistematis artinya adalah berpikir dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan seterusnya sampai Z. Itu orang yang berpikir secara filsafat. Kemudian ciri berpikir filsafat yang ketiga adalah dia berpikir secara dalam dan menyeluruh. Ya, jadi dia tidak dangkal berpikirnya. Dia harus menyeluruh. Menyeluruh artinya dia harus sampai ke sesuatu yang tersembunyi. Ya, kalau kita membahas manusia ya secara mendalam atau kita membahas manusia secara menyeluruh, artinya yang kita bahas tidak hanya tampak pada fisik saja, tapi kita juga akan bahas manusia itu dari aspek yang terdalamnya, yakni ruhnya seperti apa. Menyeluruhnya adalah manusia itu akan kita lihat fisiknya, ya pikiran-pikirannya, jiwanya, mentalitasnya, emosionalnya. Ya, itu adalah berpikir manusia secara menyeluruh. Nah, jadi pada filsafat Pancasila ini maka kita diminta ya, yang pertama adalah berpikir secara rasional, berpikir secara sistematis, berpikir secara dalam dan menyeluruh tentang apa? Tentang hakikat bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah statement ya yang sudah berulang kali mungkin disampaikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang nilai-nilainya itu tidak berasal dari luar ya, dari luar bangsa, tapi dari dalam bangsanya sendiri yang digali dari nilai-nilai adat ya, nilai-nilai agama dan hukum positif yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Oke, ini adalah pengertian filsafat Pancasila. Oke, ya. Nah, ini beberapa tingkat-tingkat pengetahuan Pancasila ya. Nah, yang tingkat yang pertama adalah bagaimana Pancasila ya. Jadi kalau kita berpikir secara filsafat ya, maka pertanyaan kita adalah bagaimana Pancasila itu? Mengapa Pancasila? Gitu kan? Kemudian mau kemana Pancasila ini? Apa itu Pancasila? Ya. Jadi ada 4 ya pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang yang berpikir secara filsafat mengenai Pancasila. Ya, bagaimana Pancasila, mengapa Pancasila, kemana Pancasila, dan apa Pancasila. Jadi apa Pancasila justru adalah bagian yang terakhir ya, yang paling sulit. Karena dia bertanya apa Pancasila. Ya, apa Pancasila. Nah,
apa Pancasila ini, ya artinya kita sudah paham betul apa arti dari sila 1, sila 2, sila 3, ya, kemudian unsur-unsur yang ada dalam keseluruhan sila-sila tersebut. Nah, ini mungkin akan Ibu jelaskan ya berikutnya dari slide-nya. Ya, nah ini ada beberapa manfaat ya, nanti akan Ibu share PowerPoint ini. Ya, apa gunanya kita belajar mengenai filsafat Pancasila, itu Anda bisa baca sendiri ya. Kemudian ini pengertian sifat dan keadaan negara, ini juga pembahasannya bisa Anda baca sebenarnya ya. Artinya tidak ini yang akan menjadi tujuan kita ya terkait dengan UAS ya. Oke, Ibu langsung saja ke nilai-nilai Pancasila. Kita mulai dari sila pertama ya. Ini sudah Ibu minta untuk buat video ya. Dan buat videonya belum Ibu nilai lagi, Ibu belum lihat lagi. Ya mungkin nanti Ibu butuh 1 hari yang akan sangat serius melihat bagaimana Ananda memahami sila 1 sampai sila ke-5. Ya, itu modal sebenarnya. Ya, dari situ Ibu bisa melihat seperti apa Ananda memahami Pancasila. Apakah sudah memahami Pancasila secara filsafat atau baru kulit luarnya saja. Bagi yang sudah berhasil memahami Pancasila secara filsafat berarti dapat nilai A. Tapi kalau yang belum, nah masih ada kesempatan ya untuk memahami Pancasila secara filsafat ya secara lebih dalam. Nah, mari kita lihat seperti apa sih kedalaman dari pemahaman sila pertama versi filsafat Pancasila. Nah, kalau kita bicara mengenai sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, ya, maka kata-kata ketuhanan, maka kita akan bicara secara abstrak mengenai Tuhan. Tuhan itu kan abstrak. Nah, dan yang bisa kita pedomani adalah nilai-nilai yang datang dari Tuhan. Ya, jadi Tuhannya abstrak, Tuhannya tidak bisa kita lihat, tapi nilai-nilai yang datang dari Tuhan, ya, karena Ibu dari agama Muslim, ya, mungkin juga mayoritas kita dari agama Muslim, dari Islam, maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya, membisikkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian di zamannya Abu Bakar, seluruh yang didengarkan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dituliskan. Sehingga dia akhirnya kita baca sampai hari ini menjadi sebuah Al-Quran. Artinya Tuhannya abstrak. Hakikat Tuhannya abstrak, tapi yang real di depan kita adalah Al-Quran itu yang sudah dituliskan ya, sejak zaman Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang pertama. Ya, nah itu hakikat abstrak Tuhan. Ya, dan realisasinya, realnya adalah nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Agama Kristen juga begitu, ya, mereka punya kitab Injil, ya, kemudian kitab Zabur, ya, kalau Nabi Daud kitab Zabur. Satu lagi Taurat Nabi Musa, ya, Nabi Musa, Taurat, ya, jadi ada 4 kitab suci, ya, yang berdasarkan sejarah yang kita pahami. Ya, Tuhannya abstrak, tapi yang realnya adalah nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nah, oleh karenanya sudah ada kitab Injil bagi orang Kristen, sudah ada Al-Quran bagi umat Islam, maka ketika kita menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai sila pertama kita, ya, sebagai sila yang pertama dan yang utama, konsekuensinya bagi negara yang menggunakan ideologi Pancasila adalah segala aspek penyelenggaraan negara, ya, moral penyelenggaraan negara, dan juga penjabaran dalam tertib hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Ini berat ya sebenarnya sila pertama ini. Ya, apakah dengan adanya kitab Injil yang digunakan oleh agama Kristen, kemudian Hindu dan Buddha juga punya kitab suci-nya, ya, Konghucu mungkin juga punya kitab suci mereka, Islam punya Al-Quran. Lalu bagaimana kita menyatukan, ya, keenam agama ini, ya, ketika mereka memahami Tuhan. Lalu bagaimana pemahaman Tuhan masing-masing agama ini dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu kalau sudah seperti itu, Ananda berpikir, ya, itu sudah filsafat itu. Itu sudah berpikir secara filsafat. Artinya kita berpikir, ya, bagaimana, ya, agama resmi di Indonesia itu ada 6,
ya, dan masing-masingnya punya nilai, ya, mereka punya kitab suci, mereka punya nabinya, mereka punya bagaimana moralitas yang ada dalam agama masing-masing, lalu dikaitkan dengan penyelenggaraan negara. Tentu nanti penyelenggaraan negara versi umat Islam akan ada, versi umat Kristen akan ada, Hindu, Buddha, Konghucu akan ada. Nah, menurut ideologi Pancasila, ya, ada nilai-nilai kebaikan bersama yang ada dalam setiap kitab suci. Nah, begitu memahami perspektif Pancasilanya mengenai keberagaman agama kita. Ya, di dalam setiap agama itu, apapun kitab sucinya, ya, selalu ada kebaikan bersama. Dan kebaikan bersama inilah yang kemudian diangkat sebagai moral dalam penyelenggaraan negara. Jadi bukan hukum agamanya yang diangkat dalam penyelenggaraan negara, tapi moral yang berasal dari Tuhan itu, ya, yang diangkat sebagai dasar penyelenggaraan negara. Ya, begitu juga ketika anggota legislatif dan eksekutif kita itu menghasilkan berbagai tertib hukum di Indonesia. Ya, jangan sampai ada tertib hukum di Indonesia itu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Ya, oleh karenanya di Indonesia ini tidak boleh ada aborsi. Karena apa? Aborsi adalah haram menurut agama Islam, aborsi adalah haram menurut agama Kristen, aborsi adalah haram menurut agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, nah, jadi ada nilai-nilai moral yang menjadi sebuah kebaikan bersama yang tidak akan bertentangan dengan agama Islam, Kristen, kemudian Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan itulah yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara kita. Ya, jadi nilai-nilai kebaikan bersama, ya, karena dalam setiap agama itu ada keselamatannya, ada kebahagiaannya, ada kebaikannya, maka itulah yang akan jadi dasar, ya, bagi moral penyelenggaraan negara dan juga, ya, inspirasi dari para anggota legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan tertib hukum di Indonesia. Nah, itu hakikatnya, ya, hakikat dari ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana keterkaitan antara nilai-nilai yang ada dalam kitab suci yang ada di Indonesia ini, ya, terhadap penyelenggaraan negaranya. Oke, ya. Oke, sampai di situ kita sambung lagi. Ya. Nah, ini adalah gambarannya, ya, bahwa nilai-nilai yang berasal dari Tuhan itu tadi, ya, maka bagi agama Islam adalah Al-Qur'an, ya, tambah lagi dengan hadis Rasulullah, tambah lagi istihad para ulama, ya. Kalau Indonesia itu nilai-nilai agamanya itu dari itu tadi hierarkinya, ada Al-Qur'an, ada hadis Rasulullah, ada istihad para ulama. Itulah yang akhirnya menginspirasi bagaimana bentuk negara kita. Itulah yang menjadi dasar bagaimana tujuan negara kita. Itulah yang menjadi dasar atau inspirasi bagaimana kita menghasilkan tertib hukum di Indonesia. Sistem negara, moral negara, dan moral para penyelenggara negara. Ya, jadi kenapa kita mendukung, ya, KPK menangkap para koruptor? Ya, karena memang dalam agama Islam itu mencuri itu dilarang. Ya, mengambil hak orang lain itu dilarang. Jadi selalu bisa kita kaitkan apapun tertib hukum, apapun aktivitas dari penyelenggaraan negara kita, pastilah dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, idealnya begitu. Idealnya adalah, ya, seluruh aktivitas, seluruh tindakan, seluruh keputusan, seluruh kebijakan dan kebijaksanaan pemerintahan kita, dia tidak akan melanggar dari nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Bagaimana kalau ada, Bu? Katanya kan. Nah, itu berarti dia mengkhianati dari sila Pancasila yang pertama. Kalau ada penyelenggaraan negara kita, ya, yang dia melanggar nilai-nilai yang berasal dari agama, ya, kalau dia Muslim, ya, dia harus taat kepada hukum Islam. Kalau dia Kristen, dia harus taat kepada hukum Nasraninya. Ya, Hindu, Buddha, Konghucu juga begitu. Ya, kalau mereka melanggar sendiri nilai-nilai agama mereka, itu artinya sama dengan mengkhianati Pancasila. Karena sila pertama kita artinya adalah, ya, moral penyelenggaraan negara harus berasal dari nilai-nilai berasal dari Tuhan. Ya, nah, jadi ditegaskan lagi di sini apa arti dari sila pertama, bahwa realisasi penyelenggaraan negara harus dijiwai dan bersumber pada nilai-nilai yang datang dari Tuhan. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, ya, bahwa diyakini nilai-nilai yang berasal dari Tuhan itu di situ ada kebaikannya,
Di situ ada keadilannya dan di situ ada kebenarannya. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bagaimana sila pertama, ya, bahwa negara memberikan jaminan hukum ya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya, negara tidak akan campur tangan terhadap akidah masing-masing agama. Nah, ini perlu Anda garis bawahi ini. Apakah negara akan ikut campur tangan terhadap akidah? Tidak. Ya, apa itu akidah? Kalau menurut agama Islam, akidah itu adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5 itu, ya, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, ya, kemudian bayar zakat, haji. Nah, kecuali yang zakat dan haji itu bukannya dicampur tangan, tapi justru difasilitasi oleh negara. Negara memberikan kementerian khusus ya di Kementerian Agama itu yang mengurus masalah haji misalnya. Itu tandanya negara memberikan fasilitas ya terhadap mayoritas umat Islam sehingga dia bisa lebih maksimal dalam penyelenggaraan ibadahnya. Ya, tapi negara tidak akan campur tangan masalah kalimat syahadat kita. Negara tidak akan campur tangan terhadap sholat, ya kan nggak ada hukuman ya bagi yang tidak sholat subuh berjamaah laki-laki akan kena denda misalnya 500.000, nggak diatur oleh negara itu. Ya begitu juga dengan puasa yang diatur oleh negara itu bukan puasanya kita. Ya yang diatur oleh negara adalah bagaimana umat Islam yang sedang melaksanakan puasa itu bisa dikawal ya agar tidak terganggu oleh aktivitas agama yang lain ketika mereka membuka warung misalnya. Jadi warung itu harus tertutup misalnya. Atau dia menunjukkan bahwa ini warung untuk non-muslim misalnya. Jadi negara menjamin ya bagaimana umat Islam itu bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Ya, ini Ibu skip saja ya. Sekarang Ibu masuk kepada sila kedua ya. Sila kedua ya agar nanti kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai filsafat Pancasila ini bisa kita lihat dalam pelaksanaan pilkada. Ya, nah sila kedua ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Di situ ada hakikat manusianya dulu yang harus kita sama-sama pahami. Ya, jadi manusia ya menurut Pancasila ya secara filsafat itu tadi yang berpikir rasional dalam sistematis tadi itu ya menyeluruh tadi bahwa manusia itu harus dianggap sebagai 3 unsur. Pertama adalah manusia itu disebut sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua adalah manusia itu adalah sebagai makhluk pribadi. Dan yang ketiga, manusia itu dianggap sebagai makhluk sosial. Jadi kita itu identitasnya 3 menurut filsafat Pancasila arti dari manusia. Ya, saya sebagai makhluk Tuhan. Ya, kalau saya sebagai makhluk Tuhan artinya saya punya kewajiban dan saya punya hak sebagai makhluk Tuhan. Saya punya hak beribadah, saya punya hak untuk menjalankan ibadah saya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena saya makhluk Tuhan. Ya. Lalu saya juga adalah makhluk pribadi, ya. Maka akan ada hak dan kewajiban saya sebagai pribadi. Ya, dan saya adalah makhluk sosial ya, maka akan ada hak dan kewajiban saya sebagai makhluk sosial. Jadi ketika kita sudah mengklaim diri kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk pribadi dan makhluk sosial, maka akan diikuti oleh hak dan kewajiban kita. Tapi kalau kita tidak melaksanakan apa kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan, artinya kita mengingkari diri kita sebagai makhluk Tuhan. Atau kalau kita tidak melaksanakan hak-hak pribadi kita, ya bahwa kita ini secara pribadi kita butuh ketentraman hati. Kita butuh makanan 4 sehat 5 sempurna misalnya. Kita butuh ada kenyamanan dalam hidup kita sebagai makhluk pribadi misalnya. Ya. Nah, Anda nggak boleh zalim kepada diri sendiri. Nah, itulah maksudnya. Jadi kita penuhi hak kita. Ya, nah saya sering marah sama anak-anak saya di rumah. Harus makan sayur untuk saya. Karena enggak nanti zalim sama tubuhnya kalau nggak makan sayur. Kalau nggak makan buah artinya Anda menzalimi ya diri Anda sendiri dengan hanya makan yang instan. Itu tuh zalim namanya. Itu tidak memenuhi ya hak tubuh ini untuk mendapatkan makanan yang sehat. Ya. Juga sebagai makhluk sosial ya. Janganlah bersifat individual ya. Kita kalau ada kawan yang sedang bersedih kita hibur.
Kalau ada kawan yang sedang mendapatkan prestasi, kita berikan dukungan, kita berikan tepuk tangan. Itu artinya kita sedang memenuhi kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Ya, jangan sampai kita cuek dengan lingkungan sosial kita. Jangan sampai kita abai dengan keberadaan yang terjadi di lingkungan kita. Karena apa? Karena kita makhluk sosial, ada hak-hak dan kewajiban kita yang diikuti ya ketika kita mengklaim diri, mengidentifikasi diri sebagai makhluk sosial. Begitu cara Pancasila ya memahami arti manusia. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa sifat dan keadaan negara, ya, kekuasaan negara, ya, penguasa negara, bentuk negara itu dia harus sesuai dengan sifat hakikat manusia. Ya. Jadi ini ada gambar di sini, ya. Jadi hakikat manusia itu ya dia akan menjadi inspirasi bagi sifat dan keadaan negara. Dan kedua hal inilah yang bergabung akhirnya menjadi visi dasar sila kedua Pancasila. Ya, mari kita lihat yang berikutnya. Ya, nah jadi seluruh ya hal-hal yang berkaitan dengan hakikat negara dan segala aspek penyelenggaraannya harus berdasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada hakikat tentang kemanusiaan. Ya jangan sampai negara ini ya bikin peraturan, bikin kebijakan, tapi itu melanggar manusia-manusia Indonesia. Ya dia melanggar hak pribadinya, melanggar haknya sebagai makhluk individu, melanggar haknya sebagai makhluk Tuhan, melanggar haknya sebagai makhluk sosial. Seluruh hakikat penyelenggaraan negara harus ya melindungi, kemudian menjamin dari ketercapaian hak manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Ya, nah itu hebatnya ya sila kedua ini. Ya, nah ada beberapa tabiat yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ya, nah ini harus kita praktekkan. Kita harus menjadi orang yang punya tabiat saleh istilahnya. Ya, apa itu orang yang punya tabiat saleh? Yang pertama adalah orang yang bisa disebut sebagai orang saleh. Ya, ini dalam buku Filsafat Pancasila dia menyebut sebagai tabiat saleh adalah orang yang hati-hati dan orang yang bijaksana. Jadi kita harus hati-hati, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Ya. Terus yang kedua adalah kita harus punya prinsip adil dalam hidup kita. Ya. Terus yang ketiga kita harus punya watak sederhana. Jadi orang yang suka foya-foya, orang yang suka berlebihan dalam kehidupan materinya, ya itu bukan ciri orang Indonesia. Ciri orang Indonesia adalah dia sederhana hidupnya. Ya, jadi kalau dilihat kaya raya pun dia orang Indonesia nggak suka memperlihatkan kekayaannya secara berlebihan. Karena apa? Karena dia tenggang rasa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mengingat ya bahwa ada orang lain yang mungkin akan merasa sedih atau mungkin merasa dia rendah diri ya ketika melihat kekayaan yang ditunjukkan secara berlebihan. Ya, jadi orang Indonesia itu watak sederhana. Kemudian watak orang Indonesia yang berikutnya adalah dia punya watak keteguhan. Dia teguh di dalam prinsip kebenarannya. Ya, dia tidak punya rasa takut ya apabila dia merasa harus membela sebuah kebenaran. Dia harus membela sebuah kebajikan. Ya, jadi 4 watak inilah ya 4 tabiat inilah yang seharusnya menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia dan harus kita yang menjadi pelopornya mahasiswa PKN. Ya, kita hati-hati, kita bijaksana, kita punya prinsip adil, kita juga teguh ya dalam prinsip membela kebenaran. Nah, bagaimana caranya agar kita punya keempat watak ini atau keempat tabiat saleh ini? Kita harus membuat kerjasama antara akal kita dengan rasa kita dengan kehendak kita. Ya, jadi harus ada sinergi di situ. Kita harus menjadikan ya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita, yakni kita punya akal, kita punya rasa, kita punya kehendak untuk saling bersinergi ketiganya. Apa fungsi akal? Ya, akal itu fungsinya adalah memberi pengetahuan yang benar. Ya, mana perbuatan yang harus dilakukan. Nah, itu di akal. Ya, apa gunanya rasa? Rasanya itu adalah kita uji, ya. Apakah ini akan menghasilkan sebuah kebahagiaan atau merasa ini adalah sebuah keindahan? Ya, jadi kita timbang dengan rasa kita.
Ya, kalau ini akan membuat orang senang, kalau ini akan membuat orang tertawa, kalau ini akan membuat orang bahagia, lakukan itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah kehendak. Ya, kehendak itu artinya kita sudah melakukan sesuatu itu dengan mempertimbangkan dari aspek baik dan aspek buruknya secara etis. Ya, lalu kita lakukan dengan tangan kita lakukan dengan kaki kita. Ya, jadi keseimbangan antara kita menggunakan akal, menggunakan rasa, lalu kita melakukannya dengan bentuk kehendak kita, itulah yang menjadi dasar ya orang bisa memiliki tabiat saleh. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak saleh ya atau tidak mempunyai tabiat saleh, mungkin dia kurang akal atau mungkin juga kurang rasa atau mungkin dia tidak pandai yang mempertimbangkan kehendaknya. Ya, dia tidak bisa membedakan atau tidak bisa mempertimbangkan baik buruknya segala sesuatu. Dia kurang pertimbangan dalam hidupnya. Nah, oleh karenanya orang yang berpikir filsafat, dia adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara akal yang dia miliki, antara rasa dan juga kehendaknya atau keinginannya. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, adil ya, karena istilahnya kan tadi adil dan beradab. Ya. Adil itu menurut versi Pancasila ya, bukan versi Barat ya, karena versi Barat kan juga punya prinsip adil itu apa. Adil itu artinya adalah adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap sesama manusia, dan adil terhadap Tuhannya. Bayangkan. Itu adil versi filsafat Pancasila. Ya. Nah, jadi kalau Anda melakukan sesuatu, ya, ketika Anda tadi mencoblos, ya, lalu kita gunakan prinsip adil misalnya. Apakah ini adil bagi diri saya sendiri, gitu ya? Apakah ini adil bagi sesama manusia? Apakah ini adil bagi Tuhan? Nah, itu sebab orang kadang-kadang ya, ketika mencoblos itu, dia ingat sosok yang dia coblosnya itu, apakah akan membela agama atau tidak? Apakah orang ini akan memperjuangkan agama atau tidak? Kalau orang ini mempunyai visi misi akan memperjuangkan agama, ya maka artinya adalah dia mencoblos seorang pemimpin karena ada sifat adil terhadap Tuhannya. Karena apa? Karena menurut hukum Islam, ya, menurut hukum Islam, kita harus memilih pemimpin yang baik. Kita harus memilih pemimpin yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Karena adil menurut versinya filsafat Pancasila adalah adil bagi diri saya, adil bagi orang lain, dan adil bagi Tuhan. Nah, jadi kan dikaitkan terus itu. Kita nggak pernah lepas ya dalam aktivitas sehari-hari kita sebagai orang Indonesia itu idealnya adalah sebagai diri pribadi, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan itu nggak pernah lepas itu identitas itu. Selalu kita bawa kemana-mana. Ya, nah ini pengertian adil. Ya, jadi ini ada gambar seorang laki-laki dia menggendong ibunya ke Mekah, ya naik haji, ya menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya, nah ini ibu anggap inilah contoh adil. Ya, dia naik haji, iya, ya. Lalu dia menggendong seorang ibu tua, entah ibu kandung, entah ibu tua, pokoknya dia melakukan itu. Maka ini dia adil bagi orang lain. Ya, kemudian dia juga adil pasti bagi Tuhannya, karena yang dia lakukan adalah sebuah aktivitas ibadah. Nah, ini beradab, arti beradab versi filsafat Pancasila. Ya. Nah, Ibu garis bawahi lagi ya bahwa beradab itu artinya adalah apabila kita bisa melaksanakan unsur-unsur manusia tadi secara bersamaan. Ya, bahwa kita punya akal, kita punya jiwa, kita punya rasa, punya kehendak. Ya. Itu yang namanya beradab atau itu yang dinamakan sebagai tabiat saleh tadi. Ya, contohnya ibu inilah dia. Ya. Lihatlah betapa beradabnya ibu ini. Ya. Akalnya menyatakan ya kalau saya tidak mencangkul tanah ini maka tanah ini tidak akan bisa menghasilkan apa-apa untuk kehidupan saya, itu akalnya ya secara rasional dia harus mencangkul tanah itu lalu memasukkan bibit ke dalam tanah itu lalu menimbunnya, memberikannya pupuk, menyiramnya dengan air, maka mudah-mudahan Tuhan kemudian menumbuhkan bibit, menumbuhkan sebuah tanaman yang itu berguna untuk kehidupannya, itu akal yang bicara. Rasanya, ya, apakah dia tega meninggalkan anaknya di rumah tanpa ada yang menjaganya? Ya itu mungkin kalau dia dari usia anaknya paling umur 2 tahun itu.
maka rasanya yang menyatakan dia harus membawa anaknya ketika dia mencangkul ladangnya itu. Rasanya. Jadi ketika dia mencangkul sawah yang bekerja adalah, mencangkul ladangnya adalah akal yang bekerja, dia menggendong anaknya adalah rasa yang bekerja, sedangkan kehendaknya itu yang menggerakkan kaki dan tangannya untuk melakukan itu. Kalau saya tidak menggerakkan tangan saya, kalau saya tidak menggerakkan kaki saya, kalau saya tidak menahan berat badan anak saya di punggung saya, maka ini tanah tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Jadi ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Dia tidak hanya menggunakan akalnya, ya, akal yang tadi itu, pengetahuan tadi, ya, tanah harus dicangkul, masukkan bibit, siram pupuk, siram air, tumbuh, itu akal, ilmu pengetahuannya. Rasanya dia harus gendong anaknya. Kehendaknya adalah dia harus cangkul tanah itu. Jadi ketiga-tiganya harus kita gunakan secara maksimal. Maka pantaslah kita disebut sebagai manusia beradab. Ya, kalau kita tidak menggunakan akal atau tidak menggunakan rasa, lalu tidak melakukan apa-apa, ya, tidak mengerjakan sesuatu dengan tangan dan kaki kita, maka jangan harap kita disebut sebagai orang yang beradab. Ya, nah itu versi beradab menurut filsafat Pancasila. Oke ya, nah masuk saya ke sila ketiga ya. Nah, sila ketiga ya, Persatuan Indonesia ya. Di sini bahwa dinyatakan bahwa persatuan itu adalah penentu ya dari keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Ya, persatuan itu juga syarat mutlak ya terwujudnya tujuan negara Indonesia. Bayangkan kalau kita tidak bersatu. Bayangkan kalau kita terpecah belah ya. Nah, kita sudah punya pengalaman sejarah ya dari masa penjajahan Belanda. Kenapa sih kita dijajah sampai 350 tahun, lalu ditambah 3,5 tahun oleh orang Jepang? Karena dalam pikiran bangsa Indonesia, dia tidak punya yang namanya konsep persatuan. Nggak punya kita itu. Dijajah dulu 350 tahun, sudah babak belur, itu sudah ratusan jiwa, mungkin jutaan jiwa yang meninggal ya untuk bisa menjadi bangsa yang terjajah itu. Baru akhirnya tahun 1908 ada orang cerdas Indonesia yang akhirnya menyatakan kita harus bersatu. Maka itulah masa kebangkitan nasional kita. Jadi lama sekali ini ya kita bisa membuat konsep diri untuk bersatu itu tuh dijajah dulu kita, baru kita punya konsep bersatu. Dan untung ada Budi Utomo ya, kalau kita buka lagi buku sejarah ya, bagaimana kebangkitan nasional 1908 itu adalah titik balik di mana orang yang tadinya itu mudah sekali dipecah belah oleh Belanda karena mereka tidak kenal dengan konsep persatuan. Lalu akhirnya itulah yang kemudian digagas ya oleh Budi Utomo dan kawan-kawannya itu ya melalui sebuah kegiatan-kegiatan yang atas nama Indonesia. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda ya 1928. Yang melalui Sumpah Pemuda itu bahwa kita adalah bangsa Indonesia, berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Itu puncaknya ya, di mana kita sudah punya kesadaran bahwa kita kalau mau mengusir penjajah ini nggak bisa lagi mengusirnya atas nama Aceh, atas nama Sumut, atas nama orang Minangkabau, nggak bisa lagi. Harus atas nama Indonesia. Ya, nah jadi mendapatkan sila ketiga ini luar biasa susahnya. Hari ini aja kita sepertinya tidak begitu menghargai yang namanya persatuan ya. Karena apa? Karena kita mungkin kurang belajar sejarah. Betapa pentingnya ya persatuan itu terwujud untuk mencapai tujuan negara. Oke ya, ini beberapa pasal ya bahwa bagaimana bentuk negara ini dalam menyelenggarakan persatuan Indonesia. Ya, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ya, bahwa negara itu harus berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong gitu ya. Oke, nah masuk kita ke sila keempat lagi. Sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, apa sih artinya kerakyatan? Ya, kerakyatan artinya adalah bahwa negara ini diperuntukkan untuk meraih cita-cita ya seluruh rakyat. Ya, nah di dalam cita-cita dalam sila keempat ini ya ada yang namanya demokrasi politik.
kemudian ada yang namanya demokrasi ekonomi. Ya. Nah, jadi itu secara umum kerakyatan. Ya, jadi ketika dalam kegiatan politik kita harus menggunakan prinsip kerakyatan. Dan prinsip kerakyatan itu ada dalam kegiatan demokrasi kita, dalam pemilu kita. Ya, jadi pemilu itu adalah penjelmaan dari sila keempat. Ya. Nah, apakah dalam bidang politik saja kita berdemokrasi? Tidak. Kita juga berdemokrasi dalam bidang ekonomi. Jadi dalam sila keempat ini ada dua demokrasi yang ditekankannya, ya, yang dengan menggunakan sila kerakyatan tadi, yakni berpolitik dan berekonomi. Kita harus menjadikan cita-cita kita itu berdemokrasi secara politik dan ekonomi untuk rakyat. Nah, itulah ya. Nah, kemudian ada kata-kata yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya, jadi ketika kita berdemokrasi, ya, ketika kita mencoblos tadi pagi itu, yang memimpin kita adalah sebuah hikmah, ya, yang memimpin kita adalah sebuah kebijaksanaan. Ya, jadi ini nilai tertingginya di situ. Kadang-kadang kan kita nggak pernah sadar. Apakah ketika saya mencoblos nama si A atau si B itu saya sudah dipimpin oleh sebuah hikmat kebijaksanaan? Kan nggak sampai begitu berpikir orang Indonesia, karena memang belum berpikir filsafat semua. Nah, malam ini baru kita diingatkan kembali ya, bahwa ketika kita mencoblos sebuah nama tadi ya, yang tadi pagi kita lakukan itu, yang kita pikirkan adalah apakah ini akan menghasilkan sebuah hikmah atau sebuah kebaikan. Apakah ini adalah sesuatu hal yang bijaksana nantinya? Ya, jadi kita kalau mencoblos itu jangan pikirkan, oh, saya coblos ya karena kemarin saya sudah dapat sembako dari bapak itu. Saya salam loh sama bapak itu. Itu lagi dasarnya kalau anak filsafat Pancasila itu. Ya, yang menjadi dasar kita memilih pemimpin tadi itu adalah sebuah hikmah, ya, bahwa kalau saya coblos si A, maka saya berharap akan ada kebijaksanaan yang akan terjadi dalam perpolitikan kita, dalam kita berdemokrasi secara politik. Ya, nah, kemudian para anggota legislatif yang kita pilih secara hikmah tadi berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan tadi, mereka akan bermusyawarah. Ya, jadi kita harapkan mereka melakukan upaya-upaya musyawarah dalam menjalankan kegiatan politiknya. Dan mereka adalah wakil kita. Makanya ada kata-kata permusyawaratan perwakilan. Ya, ini kata-katanya sangat sastra sekali ya. Tidak banyak orang yang bisa paham arti dari sila keempat. Yang pertama kita potong kerakyatan. Jadi ya, kerakyatan artinya adalah bahwa kita menggunakan prinsip-prinsip demokrasi ya. Demokrasi itu kan artinya untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk oleh, satu lagi, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Itu artinya demokrasi. Ya, jadi kita berdemokrasi, itu artinya kerakyatan. Nah, ketika kita berdemokrasi, yang akan memimpin kita itu, yang akan menunjukkan kegiatan demokrasi itu adalah sebuah hikmah, adalah sebuah kebijaksanaan. Ya, lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah kita berharap mereka akan bermusyawarah. Siapa yang akan bermusyawarah? Ya, orang yang mewakili kita tadi. Ya, jadi kegiatan pemilu adalah penjelmaan ya dari sila keempat. Ya, oke ini ya. Oke, sampai sila keempat ada pertanyaan karena saya harus buka slide yang baru untuk sila kelima. Bisa paham yang saya sampaikan? Terlalu cepat nggak saya menyampaikan pembahasan sila 1 sampai sila 4? Paham, Bu. Paham. Ya. Oke, kalau nggak paham nanti, Bu, saya nggak paham yang itu, Bu, gitu kan? Oke. Karena Ibu lanjut satu lagi sila ya, sila kelima ya. Ibu akan share PowerPoint lagi. Oke, baik ya. Ini adalah sila keempat tadi ya. Oke. Yang jelas sila keempat ini menjadi dasar politik kita. Ya, bahwa kita ini berpolitik dengan menggunakan kerakyatan. Ya,
Politik kita adalah politik dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu artinya politik kita. Ya, kemudian kita menggunakan konsep-konsep permusyawaratan. Kita bermusyawarah. Ya, kemudian kita juga menggunakan sistem perwakilan. Ya, jadi karena jumlah penduduk Indonesia ini yang banyak, ya, nomor 6 terbanyak di dunia, tidak mungkin kita menggunakan sistem pemilihan langsung, ya, harus menggunakan perwakilan yang untuk bisa mengurus negara ini. Ya, artinya sila kelima ini adalah sebuah sila yang sila keempat ini adalah sila yang mengatur bagaimana hidup bersama dalam masyarakat dan negara, ya. Oke, ya ini sudah saya jelaskan tadi, ya, mengenai demokrasi politik, mengenai demokrasi ekonomi yang ada dalam cita-cita dari kerakyatan, ya, dari sila keempat. Ya, ini ada beberapa undang-undang. Nah, sekarang kita masuk ke sila kelima. Sila kelima. Nah, sila kelima ini adalah sila yang terakhir, ya. Dia merupakan tujuan bagi keempat sila lainnya. Bayangkan, ya, kita menjadikan nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai-nilai yang berasal dari Tuhan itu, ya, gunanya apa? Agar kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut agama Islam, konsep adil adalah konsep yang paling sering diucapkan, ya, atau dituliskan dalam Al-Quran. Jadi, menciptakan sebuah masyarakat yang adil, ya, yang adil bagi diri sendiri, adil bagi orang lain, adil bagi Tuhan itu tadi, itu adalah cita-cita kita. Ya, dan kita tuliskan dalam sila kelima. Ya. Nah, artinya segala sifat dan keadaan negara itu harus sesuai dengan hakikat adil tadi. Ya. Nah, apakah yang maksud dengan keadilan sosial, ya? Nah, kalau yang dimaksud dengan keadilan sosial itu artinya adalah, ya, keseimbangan antara kepentingan pribadi kita dengan kepentingan umum kita. Ya, dan negara itu memprioritaskan kepentingan umum. Sebab di dalam kepentingan umum terdapat kepentingan pribadi. Jadi kalau kita menjaga ketertiban bersama, ya, maka itu sudah include di dalamnya terpenuhinya kepentingan-kepentingan pribadi kita. Ya, itu prinsip keadilan, ya, menurut sila kelima. Ya, ini kalau dibuatkan hierarkinya itu, ya, mungkin ini terbalik, ya, Ibu agak salah bikin gambar. Ya, yang di atas itu harusnya kepentingan umum. Ya, kemudian ada kepentingan bersama, ada kepentingan khusus perseorangan, dan akhirnya ada kepentingan perseorangan. Ya, oke, nanti akan Ibu perbaiki gambarnya, baru Ibu sadari kalau gambarnya terbalik. Oke, ini ada beberapa teori keadilan, ya, keadilan moral, ya, keadilan prosedural, juga ada keadilan distributif. Ini semuanya adalah penamaan berbagai macam teori keadilan, ya, juga keadilan komutatif. Artinya ini ada dalam teks di buku kita. Oke, Ibu kira sampai di situ dulu lah penjelasan mengenai kelima sila Pancasila. Silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelum Ibu masuk, bagaimana kita menjadikan kelima sila Pancasila ini sebagai nilai tugas kita dalam mencermati pelaksanaan pilkada. Silakan. Ya, Alvin, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ini pertanyaannya, Bu, terkait tentang filsafat Pancasila sendiri, Bu. Ya. Kan tadi udah disebutkan bahwasanya filsafat ini kan berkaitan tentang berpikir dalam gitu. Itu Alvin. Agak keras ya suaranya, itu tanpa headset juga boleh. Ya, Bu. Nah, Jadi kan agak keras ya. Lanjut. Ya, Bu. Jadi kan filsafat Pancasila itu kan artinya kita mempelajari Pancasila itu secara mendalam gitu kan, Bu. Iya. Nah, lalu apa yang membedakan antara filsafat dengan apa yang membedakan antara berpikir filsafat, berpikir
radikal gitu, Bu. Kan sebenarnya kedua konsep ini kan sama gitu kan, Bu. Tapi kenapa kita atau pemerintah antipati terhadap kata-kata yang berbau radikal gitu, Bu. Tapi kan artinya sama gitu, Bu. Jadi apa yang membedakan kedua konsep ini gitu, Bu? Mungkin itu aja mungkin, Bu. Oh ya, penggunaan kata-kata radikal itu tergantung dengan kalimatnya. Ya, kalau berpikir secara radikal, ya, kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, radikal itu kan artinya berpikir secara dalam. Maka orang tidak akan bisa berpikir secara filsafat kalau dia tidak mampu berpikir secara radikal. Jadi harus radikal dulu baru bisa belajar filsafat Pancasila. Memang kita dituntut berpikir radikal. Nah, jadi penggunaan kata radikal untuk mempelajari sebuah ilmu pengetahuan itu harus dipahami sebagai cara berpikir yang membahas segala sesuatu sampai ke hakikatnya, sampai ke dasarnya, sampai ke akar-akarnya. Jadi dia tidak setengah-setengah. Ya, dalam agama Islam kan juga seperti itu. Jangan kamu belajar agama secara setengah-setengah. Belajarlah secara menyeluruh, belajarlah secara radikal. Jadi penggunaan kata-kata radikal dalam kalimat belajarlah sungguh-sungguh secara radikal itu artinya adalah kita nggak setengah-setengah mempelajarinya. Kita belajar secara total, kita belajar secara maksimal. Sehingga apapun yang ditanyakan oleh orang lain ketika membahas sebuah fenomena, sebuah fakta, kita bisa menjawabnya secara komprehensif ya, dari hulu ke hilir, dari yang paling dalam sampai yang paling atas misalnya. Jadi itu berpikir radikal. Nah, tapi kalau digunakan kosakata radikal itu terhadap kelompok radikal, itu beda lagi artinya, Alvin. Jadi ada penggunaan kosakata radikal yang mengacu kepada sebuah cara mendapatkan pengetahuan, tapi kalau dia disandingkan dengan kata-kata kelompok radikal, maka dia sudah diasumsikan sebagai teroris, dia sudah diasumsikan sebagai kelompok pemberontak, dia sudah diasumsikan sebagai kelompok yang akan melakukan berbagai aksi-aksi revolusioner karena mereka adalah kelompok radikal. Ya, jadi tergantung penggunaan kosakata itu pada kalimatnya. Ya, apakah kita mau disebut sebagai kelompok radikal? Nggak mau. Ibu nggak mau disebut sebagai kelompok radikal, karena kalau sudah digandengkan dengan kata-kata kelompok radikal, itu dikonotasikan ya, dianggap sebagai kelompok-kelompok yang akan secara ekstrim akan menjungkir balikkan sebuah tatanan sistem yang mapan. Begitu, Alvin? Paham ya? Paham. Oh, ada yang lain? Bu, izin Bu. Ya. Baik, Silakan Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, di sini agak sedikit ingin bertanya Bu, mengenai tentang filsafat ini. Belakangan hari ini Ega banyak berdiskusi dan membaca buku mengenai apa itu filsafat dan penjabarannya, mulai dari zaman Yunani klasik, Islam, sampai kepada filsafat Barat itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk pada filsafat itu, Bu, ada yang dimaksud dengan kerangka berpikir ilmiah. Kalau saya salah, tolong Ibu koreksi ya, Bu. Ada yang dimaksud dengan kerangka berpikir ilmiah. Jadi kerangka berpikir ilmiah ini terbagi menjadi dua. Ada yang rasionalitas dan empirisme. Dan empirisme ini memandang sesuatu berdasarkan panca indera dan memandang alam sekitarnya melalui rasa. Jadi, sedangkan rasionalitas berbicara mengenai apa yang telah tertulis, artinya teori terlebih dahulu. Jadi di sini untuk memahami filsafat Pancasila, apakah kita menggunakan secara empirisme dan rasionalitas, dan gabungan dari empirisme dan rasionalitas kita sebut dengan filosofi. Ada cinta dan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu kaum rasionalitas disebut sebagai filsuf, ya, kalau tidak salah filsuf. Sedangkan yang berbicara tentang rasa kita sebut dengan kaum sufisme, artinya berbicara tentang kemanusiaan. Jadi
filsafat ini juga saya sudah membaca mengenai filsafat Yunani klasik. Ada 3 aspek. Yang pertama, kajiannya tentang Tuhan. Artinya ada ruh di sana, ada lembaga Adamnya di sana, lembaga Adam bapaknya para jasad, ada bapaknya para ruh. Dan kedua, itu berbicara tentang alam. Kita mengamati alam dan sekitarnya. Lalu kita cerna, lalu kita pikir, jadi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tentunya. Dan yang ketiga ini, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Artinya berbicara tentang manusia itu sendiri, hubungan kita dengan manusia. Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi kita memandang filsafat Pancasila ini bagaimana, Bu? Secara kerangka berpikir ilmiahnya, apakah kita memakai cinta dan kebijaksanaan atau lain sebagainya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, Ega sudah terjun rupanya ke dalam bacaan-bacaan filsafat ya. Artinya mungkin nggak semua mahasiswa yang bisa atau yang mau membaca aliran-aliran filsafat ya. Yang Ega sebutkan tadi itu ya, kalau Ibu buka lagi buku filsafat Pancasila ini, itu disebut sebagai aliran-aliran dalam pengetahuan ya. Jadi itu memang menjadi, kalau kita masuk ke dalam fakultas filsafat atau jurusan filsafat, dia akan memperkenalkan beberapa konsep ya, berbagai aliran dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita memahami sebuah ilmu pengetahuan ya, karena kita kan paham sekarang, sejak SMA saja kita sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Ada anak IPA, ada anak IPS, ya kan? Itu aliran ilmu pengetahuan juga namanya secara sederhana. Nah, kalau dalam ilmu filsafat itu, ya, aliran dalam bidang pengetahuan itu dia membaginya berdasarkan 7 malahan. 7. Ya. Nah, 2 diantaranya tadi sudah Ega sebutkan ya, ada aliran pengetahuan itu yang disebut sebagai empirisme, ada yang disebut sebagai realisme. Nah, Ibu catat yang 2 yang Ibu ingat tadi, yang 2 itu tadi yang Ega sampaikan ya. Apa sih yang membedakan antara aliran dalam pengetahuan empirisme dengan realisme ya? Nah, itu sebenarnya bedanya tipis itu Ega ya, kalau Ibu pahami. Kalau empirisme itu, ya empirisme itu adalah sebuah aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia itu diperoleh melalui pengalaman indranya. Semua pengetahuan kita itu diperoleh dari indera kita. Indera yang mana, Bu? Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan kulit kita, apa yang kita rasakan dengan lidah kita, ya apa yang kita baui ya dengan hidung kita, itu namanya aliran pengetahuan berdasarkan empirisme. Jadi kalau ilmu agama itu empiris nggak, Bu? Coba jawab. Apakah jurusan IAI, ilmu agama Islam, ya tetangga kita itu, bisa kita kategorikan sebagai bidang pengetahuan empirisme? Dengan definisi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuannya diperoleh melalui pengalaman indera. Ayo, coba jawab. PPKN. PPKN aja deh, nggak usah yang tetangga. PPKN itu empirisme apa enggak? Apakah pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan selama jadi mahasiswa PPKN itu empirisme? Ya, artinya pengetahuan yang kita dapatkan dari penglihatan kita, pengetahuan yang kita dapatkan dari pendengaran kita, pengetahuan yang kita dapatkan dari penciuman kita, atau lidah kita, atau dari kulit kita. Empirisme atau tidak PPKN? Iya, Bu. Ya? Betul? Anda dapat pengetahuan dari mata Anda? Anda dapat pengetahuan dari yang Anda dengar? Ayo, coba jawab. Iya, Bu. Nah, itu makanya tadi Ibu suruh Ananda itu observasilah pilkada, kata Ibu kan. Nah, ketika kita melihat pilkada, ya, mulai dari orang datang, gitu kan, orang kemudian harus dipastikan dia mengikuti protokol kesehatan,
Kalau dia nggak pakai masker, dia nggak boleh nyoblos. Harus pakai masker. Jemput lagi pulang masker ke rumah masing-masing, atau beli dulu lah masker yang murah itu, yang 3 ribuan atau yang 5 ribuan. Jadi ketika ada di hasil observasi kita, orang harus patuh kepada sebuah peraturan, ya, maka dari yang kita lihat itu dapat pengetahuan kita itu. Maka betul, PPKN adalah empirisme. Karena ketika kita melihat ada orang yang marah-marah, ya dipaksa pakai masker. Kan nggak semua orang suka pakai masker itu. Dan ini ketika mencoblos, dia harus pakai masker. Banyak sekarang orang nggak suka pakai masker. Jangankan orang, si ini aja, Presiden Amerika Serikat yang kalah, kok Ibu lupa. Donald Trump aja dia nggak suka pakai masker. Lalu kena COVID dia. Nah, itu kan sebuah hal yang kita lihat. Sebuah hal yang kita dengar dari panca indera kita. Maka betul ya, PPKN adalah sebuah pengetahuan, ya, aliran pengetahuan yang bersifat empirisme. Ya. Nah, tadi yang agama Islam ya. Nah, agama Islam ada hal-hal yang dia harus mendapatkan sebuah pengetahuan itu tidak dari hal yang empiris, tapi dari aspek keyakinannya. Dari aspek keyakinan keagamaannya. Nah, itu nggak empiris lagi itu, tapi dia sudah dapat hidayah istilahnya ya. Dia mungkin dia belum melihat secara real ya sebuah peristiwa atau sebuah fenomena atau memastikan bahwa sejarah, tapi dia harus yakin bahwa itu betul apa yang dituliskan dalam Al-Qur'an. Nah, keyakinan yang meyakini ya tanpa ada keraguan-raguan itu sebenarnya tidak empiris lagi itu sifatnya. Dia sudah bersifat yang namanya spiritual. Maka dalam aliran pengetahuan dia juga ada yang bersifat spiritual. Ya, itu juga masuk dalam sebuah aliran pengetahuan. Juga ada realisme, tadi disebut sama Ega ya, aliran realisme itu artinya adalah bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera itu adalah nyata dalam diri objek tersebut. Ya, nah, jadi apakah objek yang kita serap itu melalui indera kita adalah sesuatu yang nyata? Apakah angin itu nyata? Kita kan merasakan nih angin dingin ya. AC itu dingin, kipas angin itu dingin dia. Apakah angin itu nyata? Nah, gimana jawabnya tuh? Ya, nah menurut aliran realisme, ya segala sesuatu yang kita serap lewat indera kita, maka objek itu adalah nyata. Angin itu nyata, api itu nyata. Meskipun bisa kita sentuh, tapi kita bisa rasakan. Nah, jadi ada aliran pengetahuan yang bersifat realisme, ada yang bersifat empirisisme, ada yang bersifat rasionalisme, ada yang kritisisme, positivisme, skeptisisme, pragmatisme. Ada 7 itu ya. Nah, oke, Ibu kira itu dulu ya, Ega ya. Mana Ega tadi? Ya, jadi pertanyaannya apakah filsafat Pancasila itu masuk ke realisme dan empirisisme itu jadi pertanyaannya ya? Pertanyaannya itu ya, Ega ya. Apakah filsafat Pancasila sebuah aliran pengetahuan yang empirisisme atau realisme gitu ya? Ya, ada bahagian-bahagian dari pengetahuan atau konsep filsafat Pancasila itu yang kita dapatkan dari penglihatan kita, dari pendengaran kita. Ya, lalu kita ya Ibu aja tadi bisa kasih gambar ya, bagaimana yang disebut sebagai beradab kata Ibu tadi. Lalu Ibu carikan sebuah gambar. Ya, ada seorang ibu-ibu menggendong anaknya, lalu dia mencangkul sawah. Ini loh contoh beradab. Nah, beradab itu kan konsep filsafat Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana caranya Ibu memvisualisasikan, mencarikan gambar yang tepat, yang masuk ke dalam mata kita, lalu kita cerna dalam otak kita, ya yang dinamakan sebagai konsep beradab. Artinya apa? Ya, betul bahwa filsafat Pancasila itu adalah bersifat empirisisme dan realisme. Karena dia masih bisa kita lihat dengan panca indera kita bagaimana konsep itu diciptakan ya, konsep beradab, konsep adil, konsep kemanusiaan, ya konsep persatuan itu kan abstrak, tapi itu masih bisa kita carikan ya realisme dan empirisisme. Begitu Ega? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Tinggal 30 menit. Boleh masuk ke UAS kita.
Boleh ya? Oke. Ibu akan perjelas ya, tadi ada banyak pertanyaan sebenarnya yang berkaitan dengan tugas observasi lapangan. Oke ya, nah ini tugas lapangan ini ya adalah Ananda harus pilih ya pada bahagian mana yang akan Ananda analisis filsafat Pancasilanya. Ya, abaikan yang ini ya, abaikan yang ini. Kalau Ananda nggak begitu paham ya, ini Ibu tandain lah. Nah, Ibu beri ini warna merah. Ini sebenarnya diperlukan kalau Ananda ingin memahami bagaimana sebuah cara untuk melakukan wawancara secara kualitatif. Ya, nah ini sebenarnya dipelajari pada mata kuliah metode penelitian kualitatif ya. Nah, ini tidak menjadi hal yang penting sebenarnya dalam mata kuliah filsafat Pancasila kita. Ya. Nah, tapi kalau Ananda ingin tanya, Bu, ini apa ini, Bu? Ya, kalau itu ada pertanyaan dari Ananda semua, ya, kalau kita membuat sebuah pertanyaan wawancara, ya, yang itu bersifat kualitatif, maka ada hal-hal yang wajib kita tanyakan kepada informan. Sehingga apa? Ketika kita bertanya secara kualitatif, ya, apalagi kalau melakukan depth interview atau wawancara mendalam, agar kita bisa mendapatkan sebuah fakta itu secara dalam atau secara radikal, yang sesuai dengan prinsip filsafat tadi, maka setidaknya ada 7 aspek yang harus kita tanyakan kepada informan kita. Apa itu, Bu, 7 aspek yang harus kita tanyakan kepada informan kita? Yang pertama itu kita harus tanyakan dengan pengalaman atau perilakunya. Ya, yang kedua kita harus tanya pendapat atau nilainya. Yang ketiga kita harus tanya bagaimana perasaannya. Yang keempat kita harus tanya bagaimana pengetahuannya. Yang kelima kita harus tanya tentang indranya. Indranya itu artinya adalah apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak saksikan, apa yang Bapak dengar, nah begitu tuh. Ya, bukan 7 ya, 6 ya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan latar belakang informan. Nah, ini juga latar belakang ini juga tidak terlalu penting tapi wajib dituliskan ya kalau Ananda buat penelitian kualitatif itu di skripsi Ananda nantinya. Jadi ingat kalau Ananda bikin skripsi lalu Ananda memutuskan untuk penelitiannya bersifat kualitatif, ketika Ananda berhadapan dengan informan ya 5 hal ini harus Ananda tanyakan. Kalau nggak dalam nanti jawabannya. Tidak menyeluruh dia, tidak komprehensif dia. Ananda mendapatkan fakta dari informan. Ya, jadi ini sebenarnya berpikir filsafat. Ibu sedang menuliskan bagaimana caranya kita melakukan wawancara dengan cara berpikir filsafat. Artinya berpikir secara dalam, berpikir secara rasional, berpikir secara sistematis. Tanyakan pengalamannya, tanyakan pendapatnya, tanyakan perasaannya, tanyakan pengetahuannya, ya, tanyakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar berkaitan dengan indera. Contoh pertanyaan bagaimana, Bu? Contohnya begini, bagaimana pengalaman saudara ketika menjadi caleg? Ya, tanya pengalaman Bapak itu misalnya. Apa yang Bapak inginkan terjadi ya, misalnya Ibu diwawancara ini, Ibu dan Ibu jadi caleg, bukan jadi caleg lah, jadi calon gubernur misalnya. Bagaimana pengalaman Ibu ketika menjadi calon gubernur ya? Ini adalah pengalaman pertama saya dan saya melihat ternyata kalau ingin menjadi gubernur itu harus punya persediaan uang, harus punya modal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat bahwa tanpa dukungan dari partai politik, maka niscaya seseorang itu akan mendapatkan suara. Karena partai politik adalah mesin dari yang menggerakkan ya agar bisa dilakukan mobilisasi massa. Itu pengalaman saya. Itu mungkin jawabannya kira-kira kalau kita tanya pengalaman. Lalu Anda tanyakan lagi misalnya, apa yang Ibu inginkan terjadi? Saya ingin sekali saya bisa menang dalam kompetisi ini.
Jadi yang saya inginkan. Kemudian, apakah Ibu merasa senang atau takut? Ya, saya agak khawatir sebenarnya, karena saya sudah invest 500 juta di sini. Jadi kalau seandainya ternyata ya dengan invest 500 juta itu ya, saya tidak di luar prediksi saya angka dapatan suara, maka itu akan mengecewakan saya. Saya akan kapok jadi calon gubernur. Saya akan merasa takut untuk terjun ke dalam dunia politik, karena ternyata dunia politik bukan hal yang bisa dihitung dengan matematis. Dunia politik itu dia bersifat abu-abu, dunia politik itu dia bersifat sesuatu yang tidak jelas. Nah, itu kan perasaannya takut. Apakah ada aturan terkait hal tersebut? Sebenarnya ada regulasi yang menyatakan pelaporan jumlah kekayaan, artinya berapa maksimal dana yang harus disiapkan, bagaimana dia menggunakan dana tersebut ketika kampanye. Tentu ada aturan yang mengatur tentang tersebut. Bisa Ibu lihat, bisa Ibu ceritakan apa yang dilihat? Nah, saya melihat, kan bisa begitu. Lalu nanti akan ditanyain nanti informannya, berapa usia, bagaimana tingkat pendidikannya, pekerjaan apa yang dilakukan sebelumnya, alamat dan sebagainya. Artinya identitas ya. Oke. Nah, sekarang ketika Ananda mencoblos tadi, ya, ada tidak Ananda melihat di situ tim suksesnya? Ada, Bu. Ada, oke ya. Nah, bisa enggak Ananda ngobrol sama tim sukses itu? Oh, Bapak tuh tim sukses. Nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Bisa, Mereka tadi sibuk katanya, Bu. Kayak tadi tuh ya. Artinya begini, kenapa Ananda harus kejar yang namanya tim sukses? Ya, boleh sebagai tim sukses ini ya. Oke, sebentar ya, baterai HP laptopnya sudah mau. Oke, ya. Pertanyaan yang pertama ini, ya, adalah apa yang menjadi sumber kekuatan ya bagi seorang calon gubernur misalnya. Ananda tadi milihnya calon gubernur atau ada yang bupati? Ada yang di mana tadi? Gubernur sama Bupati, Bu. Oh, Ananda milih dua. Bupati, Bu. Gubernur aja, Bu. Gubernur sama bupati, Tentu saja. Berarti kan beda-beda tuh. Gubernur, Bu. Oke, ya. Oke. Kira-kira kalau Ananda bertanya kepada pengurus partai yang mendukung si A, ya, kalau dia pengurus partai, pastilah dia menjadi bagian dari tim sukses itu ya. Dia akan mendoakan bagaimana si A itu menang. Dia akan berharap orang mencoblosnya. Dia akan bahagian dari tim yang akan mengkampanyekan si A, si B, atau si C itu, atau si D itu. Ya, kira-kira di daerah dekat tinggalnya ada nggak? Yang bisa Ananda tanya, apa yang menjadi sumber kekuatan, ya, atau kelebihan dari orang yang dia calonkan? Bisa? Bisa, Bu. Oke, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Kira-kira kalau kita kaitkan dengan sila Pancasila, yang mana yang akan kita sasar sebenarnya? Kekuatan internal ya. Kekuatan internal ini artinya adalah modal apa yang dimiliki oleh si A, si B, si C itu. Ya, sekarang tadi sudah kelihatan angkanya sebenarnya ya. Kalau di Sumatera Barat, kalau gubernur itu kan sudah kelihatan sekarang angkanya Mahyildi itu di angka 32%, mungkin sudah 33% ya kalau Ibu lihat teks berjalan. Iya, Bu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi kekuatan Mahyildi misalnya. Kalau tadi Ibu kan cuma
cuma milih Mahyildi ya. Apa menjadi kekuatan Mahyildi? Kira-kira jawabannya apa? Coba kita kira-kirakan jawabannya. Ada yang bisa bantu Ibu nih? Ada yang milih Mahyildi tadi enggak? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ya, ini khusus yang milih Mahyildi karena emang Mahyildi yang menang tadi ya. Ya, sementara ini angkanya paling besar 32%. Apa kira-kira kekuatannya Mahyildi? Izin bicara, Bu. Ya, Siapa, Bu? ya. Silakan. Siapa, Bu? Siapa yang mau bicara nih? Silakan. Apa yang menjadi kekuatan sehingga Mahyildi itu sampai di pukul 20.39 dia sudah berhasil meraih 33% jumlah suara. Unggul dia. Apa kira-kira kekuatan dia? Kalau menurut Alvin, Bu, Ya. yang pertama karena memang partai PKS ini basisnya di Sumatera Barat dan juga di Kota Padang ini sangat kuat gitu, Bu. Basisnya mulai dari pengurusnya hingga kader-kader PKS-nya itu sangat solid kali itu, Bu, di Sumatera Barat. Kemudian di samping itu juga Mahyildi juga Bu, punya kekuatan atau kemampuan di bidang agama gitu, Bu. Apalagi berkaitan dengan ABS SBK itu juga dia juga menguasai gitu, Bu. Di samping itu juga Mahyildi juga berpasangan dengan calon yang milenial juga gitu, Bu, dari kalangan muda gitu, Bu. Jadi bisa menggait dari pemilih milenial gitu. Oke, cukup ya. Ya, Ibu garis bawahi ini ya. Jadi menurut informan kita ya, Alvin Gumelar ini ya, bahwa Mahyildi itu bisa sampai di angka 33% dan dia masih sampai detik ini dinyatakan unggul dari 3 lawannya itu adalah karena dia punya sebuah kekuatan karisma. Kalau Ibu menyebutnya sebagai kekuatan karisma di bidang agama dan ABS-SBK. Ya, maka kenapa? Nah, pertanyaannya adalah, baru kita masuk ke filsafat Pancasilanya. Kenapa orang Padang ya atau orang Sumatera Barat suka dengan Mahyildi yang punya karisma agama? Jawabannya apa? Kalau kita kaitkan dengan filsafat Pancasila. Kenapa? Karena alasan karisma di bidang agama, lalu Mahyildi ini unggul. Karena masyarakat Sumatera Barat ya memiliki nilai-nilai religiusitas tinggi terhadap pemilihan pemimpin. Nah, itu dia. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ini dia cara kita mengaitkan ya realitas pilkada itu dengan Pancasila. Jadi, kalau seandainya Ananda menemukan bupati itu dia adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat suka menolong, maka Ananda bisa analisis kenapa apa yang menjadi kekuatan, misalnya siapa bupatinya sekarang yang menang. Sudah ada quick count-nya siapa kira-kira? Coba sebutkan satu nama. Yang menang siapa? Bupati. Yang nyoblos bupati siapa tadi? Halo? Ya.
Artinya begini, ya. Ketika pertanyaan yang pertama ini apa yang menjadi kekuatan ini ya, yang menjadi kekuatan ini, maka Ananda harus tarik jawabannya kepada sila Pancasila. Gimana ya buatkan apanya ya? Dalam kurung tarik jawaban alasan kemenangan pasangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka Ananda akan sangat beragam ya dalam menganalisis kemenangan dari paslon 1, 2, atau 3. Ada paslon itu yang menang ya karena karisma agamanya. Nah, tadi sudah diakui oleh si Alvin bahwa Mahyildi itu menang di Padang ini ya di Sumatera Barat karena ada sosok karisma yang disukai ya, yang dicintai oleh masyarakat pemilihnya. Nyo alim, nyo religius orangnya, staduh mencalik wajahnya gitu. Tapi saya yakin, Ibu yakin Ananda juga akan melihat kemenangan paslon-paslon lainnya itu punya kelebihan dan coba kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Misalnya begini, ada pasangan bupati itu yang dia menang karena kebaikannya, karena sumbangan sosialnya. Artinya dia adalah orang yang sangat memiliki karisma di bidang kemanusiaan. Nah, kalau Ananda sudah menjadikan sumber kemenangannya itu adalah kemanusiaannya, maka sila yang paling pas untuk menggambarkan sumber kemenangannya atau kekuatan internalnya adalah sila kedua. Ya, mungkin saja dia sumber kemenangannya adalah sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Karena dia adalah sosok yang selama ini mampu menyatukan masyarakat misalnya. Kenapa terpilih paslon A atau paslon B? Selama koinyo yang mempersatukan masyarakat awak dulu wak pecah balahnya saudaranya. Tapi apa kok inyo punya karisma mampunya menyatukan kelompok A dan kelompok B. Maka alasan dari kemenangannya ya atau sumber utama atau kekuatan internal yang dia miliki adalah sila ketiga, yakni ada nilai-nilai persatuan Indonesia yang dibawanya. Kira-kira paham nggak kalau pertanyaan pertama ini? Yang menjadi kekuatan ini, paham? Insya Allah paham, Bu. Paham ya. Jadi bisa jadi sumber kemenangan paslon itu adalah sila pertama, ya seperti Mahyildi yang disampaikan oleh si Alvin tadi. Bisa juga dengan sila kedua, bisa juga dengan sila ketiga, mungkin juga dengan sila keempat. Sila keempat, inyokonyo adalah orang yang demokratis, nyo mampu membangkitkan ekonomi rakyat. Kok halah berhasilnya di bidang ekonomi, sanang wa bangkit koperasi wa denyo. Itu sila keempat itu, demokrasi ekonomi. Atau apa konyo adalah petahana, ini adalah berhasil menciptakan keadilan sosial. Kami tidak ada heboh-heboh dalam menerima BLT dan sebagainya doh. Nah, kalau kita BLT kan itu kan prinsip keadilan sosial. Maka setiap paslon itu dia pasti punya kekuatan internal yang menjadi sumber kemenangannya dia. Itulah yang harus Ananda analisis. Ananda coblos siapa tadi analisis apa sumber kemenangan si paslon A, B atau C tadi. Ya. Oke ya. Itu pertanyaan pertama. Ya, nah, apakah dengan wawancara saja? Ya tidak. Ananda bisa dapat foto nanti. Cobalah besok cari di berita online itu foto kemenangan Mahyildi. Atau kalau Ananda mau dapatkan analisis, coba cari berita online. Ya, pasti ada analisis besok pasti keluar di berbagai media massa di bagian opini sumber-sumber kemenangan Mahyildi misalnya, atau sumber-sumber kemenangan Bupati A, Bupati B, Bupati C. Kumpulkan tuh minimal satu lah berita online-nya yang menjelaskan apa yang jadi kekuatan, ya, apa yang jadi kekuatan atau keunggulan dari paslon itu berhasil memenangkan pemilu pilkada. Paham ya? Paham. Oke. Paham, Bu. Oke, itu yang pertanyaan pertama ya. Ini akan diberubah lagi pertanyaan sesuai dengan konteks Pancasila kita. Oke ya, ini yang pertanyaan yang ketiga ini ya. Ya, misalnya gini ya, ini mungkin jawaban, apakah seluruh pengurus dan konstituen memiliki loyalitas? Nah, jadi kenapa bisa loyal dia? Gitu kan ya, karena dia punya karisma tadi. Ya, artinya ini adalah Ibu hapus saja ya. Jadi sumber kekuasaan calon itu ya, apakah moralitasnya, apakah emosinya, apakah garis keturunannya, apakah wewenang,
Nah, ini Ibu hapus saja. Oke ya. Nah, sekarang beberapa peristiwa pelaksanaan pilkada tadi ada nggak yang Ananda mendapatkan fakta terdapatnya kesalahan administratif? Ada nggak? Nggak adil do, awan ada P surat suara do. Ada nggak yang begitu? Karena ini kaitannya dengan sila kelima. Nggak ada ya? Nah, kalau seandainya Ananda mendapatkan sebuah fakta, ya ada ketidakadilan dalam penetapan data pemilih, ya, lalu ada yang protes, misalnya begitu, maka itu sebenarnya menciderai sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita punya hak, ya, secara adil, ya, bahwa kita punya kesamaan, ya, dalam hukum, dalam melaksanakan pemilihan, ya, kita punya hak suara. Lalu kalau ada yang protes karena ada kesalahan administratif oleh panitia, maka itu harusnya juga bisa kita analisis, ya, melalui analisis sila kelima. Oke, ini karena ini. Nah, protokol kesehatan, ada nggak yang protes mengenai protokol kesehatan? Ada, Bu. Ya, ya. Nah, kira-kira kalau ada pihak yang melanggar protokol kesehatan, kalau kita menggunakan analisis sila Pancasila itu masuk sila yang keberapa itu? Kalau ada orang melanggar protokol kesehatan, itu sila keberapa? Kedua, Bu. Sila kedua, betul. Ya. Karena ada konsep keadilan bagi orang lain. Ya. Apa sih gunanya masker? Masker itu kan adalah menyelamatkan orang lain dari sakit yang kita derita. Artinya ada prinsip kita sebagai makhluk sosial yang harus kita laksanakan dengan cara menggunakan masker. Ya, jadi ini analisis adalah sila kedua, ya, manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Oke, bisa kalau ada datanya tuliskan, kalau nggak ada ya nggak usah. Ananda bisa pilih sebenarnya dari seluruh pertanyaan-pertanyaan ini mana yang bisa Ananda dapatkan datanya. Ya. Ada nggak yang melakukan politik uang? Ada nggak Ananda dengar desas-desus pakai politik uang? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, kalau orang melakukan Tim sukses. ada. Banyak, Bu. banyak. Nah, kalau orang melakukan politik uang, dia sebenarnya melanggar sila yang mana? Yang dia langgar kalau pakai politik uang itu sila yang mana? Pertama, Bu. Pertama. Kenapa sila pertama? Ada nilai-nilai Tuhan yang dilanggarnya kalau pakai politik uang. Karena tidak jujur, Bu. Karena tidak jujur. Keimanannya kurang, Bu. Keimanannya kurang. Oke, ya bisa Ananda analisis kalau Ananda punya argumentasi itu melanggar sila pertama. Ya. Nah, kalau kan politik uang ini kan sebenarnya kan sudah ada regulasinya, ya, sudah ada aturannya, ya, sudah ada ketentuan hukumnya bahwa siapapun paslon, ya, tidak boleh, atau kalau dia terciduk menggunakan politik uang dia akan dikenakan sanksi dan sekian-sekian. Nah, kalau ada orang yang melanggar ketentuan hukum itu dia terindikasi melanggar sila yang keberapa? Sila kelima, Bu. Sila kelima. Kenapa tidak sila keempat? Ya, karena peraturan kebijakan perundang-undangan itu kan hasil permusyawaratan. Itu kan kita bicara mengenai demokrasi politik. Jadi kalau ada pelanggaran, ya, tindak pidana dalam hal politik uang, karena politik uang ini sudah jelas ketentuan dalam hukum, maka dia bisa melanggar sila keempat. Ya kan? Sila keempat. Kalau Ananda melihatnya pelanggaran sila kelima, boleh juga. Ibu nggak akan batasi, karena ini interpretasi dari masing-masing Ananda, ya, bahwa ini adalah pelanggaran dari sila 1, 4, dan 5. Ada nggak penyelenggara pilkada yang tidak netral? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum terlihat, ya. Nah, kalau seandainya kita melihat ada penyelenggara pilkada yang tidak netral, ini kan masih menghitung suara, ini kita nggak tahu sampai pukul berapa menghitung suara. Lalu tiba-tiba saja kita dengar berita, ya, dari warung ke warung itu ada yang tidak netral di situ. Kira-kira pelanggaran sila yang keberapa? Kalau tidak netral, kalau ada orang yang tidak adil. Kelima, Bu. Sila kelima. Ini bisa sila kelima.
kelima. Ya. Ya, ada yang melanggar kode etik? Kode etik pilkada. Anda tahu pelanggaran kode etik pilkada itu seperti apa saja? Belum tahu juga ya. Tapi kalau ada yang melanggar kode etik, artinya dia melanggar sila yang keberapa itu? Analisisnya. Ya, apakah Anda tahu bahwa paslon nomor 1 itu ya di Sumatera Barat, Insinyur Muladi itu dia sedang mendapatkan gugatan dalam hal pelanggaran kode etik pilkada. Dalam kasus dia sudah kampanye duluan sebelum masa kampanye itu disahkan, ya mulai dilakukan. Itu namanya pelanggaran kode etik. Jadi kalau ada orang di masa tenang masih juga dia kampanye, padahal nggak boleh. Itu namanya melanggar kode etik. Ya. Nah, apakah itu ada yang Anda temukan? Ya, kalau ada berarti itu dia melanggar ketentuan hukum. Dan ketentuan hukum itu di sila keempat. Sila keempat. Ya. Oke. Oke, pelanggaran pidana juga nanti itu jelas adalah sila pelanggaran hukum lainnya ya. Nanti kita lihat tuh. Nanti sesudah pilkada ini kelihatan itu beritanya di media massa. Ya, kalau dia melanggar, ya tergantung pelanggarannya apa ya. Apakah dia melanggar nilai-nilai keagamaan, apakah dia melanggar nilai-nilai kemanusiaan, apakah dia itu terkesan memecah belah ya, apakah dia itu melanggar aturan ya, apakah dia melanggar prinsip keadilan ya. Maka ini bisa dikenakan sila 1 sampai sila 5 ya, tergantung jenis pelanggaran yang dia lakukan. Oke, yang terakhir. Oke, ini pihak yang melakukan bagaimana? Ini nggak usah lah ya, karena ini sudah reaksi yang agak jauh kita menganalisisnya kalau di filsafat Pancasila. Oke, jadi sebenarnya penelitian lapangan yang akan Ananda lihat ini adalah kita sedang melihat apakah penyelenggaraan negara ini sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu sebenarnya tujuan penelitian lapangan kita ini. Ya. Makanya yang pertama kali saya bekali kepada Ananda tadi adalah bagaimana kita bisa memahami sila pertama. Bagaimana kita memahami sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Meskipun Pancasila itu dia bersifat abstrak, tapi kita masih bisa menurunkan ya konsep dari sila-sila Pancasila itu menjadi konsep-konsep yang lebih realistis. Ya, Ananda harus buka lagi ya berbagai literatur. Apa makna dari sila pertama, dan Ibu sudah berikan sebenarnya di berbagai mata kuliah e-learning kita ya dalam bentuk artikel-artikel itu makna dari sila pertama, makna dari sila kedua, makna dari sila ketiga, keempat, dan kelima. Kalau Ananda tidak cukup kuat dalam pemahaman sila 1, kemudian sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, maka Ananda gagal di sini dalam mengaitkan ya peristiwa pilkada ini dengan sila-sila Pancasila. Jadi kunci untuk bisa dapat nilai A untuk UAS Ananda adalah yang pertama Ananda review kembali ya pemahaman dari sila 1 sampai sila 5. Meskipun Ananda sudah membuatkan video sila 1, sila 2, sila 3, sila keempat, dan sila kelima, pastikan Ananda sudah memahami kelima sila panca itu secara filsafat, secara mendalam, secara menyeluruh dan secara sistematis. Kalau Ananda hanya memahami sila Pancasila itu secara dangkal, maka itu belum sah disebut sebagai analisis filsafat Pancasila. Jadi semakin dalam Ananda memahami sila-sila Pancasila, maka itu semakin bisa Ananda dapat nilai A dalam mata kuliah filsafat Pancasila ini. Tapi kalau masih dangkal memahami Pancasila, berarti Ananda belum bisa menariknya ya, untuk bisa mengklaim ini adalah sebuah kesalahan pelanggaran dari sila 1 misalnya, pelanggaran dari sila kedua, pelanggaran dari sila 3, 4, dan 5. Tidak bisa Ananda memberikan argumentasi yang dalam. Nah, di situ dia kegagalannya. Dan Ibu berharap kita semua punya kemampuan ya untuk melihat peristiwa pilkada ini dari perspektif filsafat Pancasila. Ya, jadi lihatlah kembali, dengarkan kembali video masing-masing ya yang sudah mengupload itu. Ya, apakah ini sudah cukup dalam memahami sila Pancasila? Buka lagi buku filsafat Pancasila, buka lagi buku pendidikan Pancasila yang bicara mengenai kelima sila. Baru bisa Anda jawab ke 7 pertanyaan ini. 7 pertanyaan.
Ya, kira-kira terjadi pelanggaran sila keberapa dari peristiwa pilkada. Dan ini Ananda harus sering-sering baca berita online. Ya, kalau ada webinar yang membahas mengenai pelanggaran pilkada, ambil itu. Ananda juga harus jemput berbagai peraturan perundang-undangan. Kalau seandainya Ananda ke kampus, lalu Ananda nanti diperbolehkan untuk membuat clipping koran, bagus sekali. Ya, kalau ini mungkin nggak usah lah. Ya, nah kadang-kadang berita-berita mengenai berbagai pelanggaran ini justru nanti Anda dapatkan di Facebook, di Instagram, di Twitter, di grup WhatsApp, itu paling akan sangat banyak sekali orang yang menceritakan berbagai pelanggaran pilkada. Ya, nah sebagai sebuah data Anda boleh ambil itu sebenarnya, tapi analisis filsafat Pancasilanya harus Anda yang melakukan. Ya. Kira-kira bisa paham tugas UAS Ananda? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mewawancarai informan itu siapa-siapa aja informan kita wawancarai itu, Bu. Nah, siapa yang paling mampu menjawab ini? Siapa yang paling mampu menjawab ini? Apa yang menjadi kekuatan Mahyildi misalnya? Yang paling tahu, yang paling bagus, dia menjawab siapa pertanyaannya? Kalau untuk pertanyaan, apakah terdapat kesalahan administratif oleh panitia, yang ini jawabnya siapa ini? Siapa yang meneliti mengenai kesalahan administratif oleh panitia itu? Anda pernah dengar nggak sebuah dewan, apa ya istilahnya ya, dewan? DKPP, Bu. DKPP ya, yang pengawas. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, itu adalah lembaga yang khusus untuk melihat mengenai pelanggaran oleh penyelenggara, ya kan, Vin ya? Nah, maka dialah yang paling tepat menjawab itu sebenarnya. Ya, Bu, nggak bisa, Bu. Nah, terpaksa Ananda nanti mencari sumber-sumber yang lain. Ibu itu kan kalau ingin dapat nilai A ya harus dia yang diwawancara. Tapi kalau nggak ada, Bu, orang yang bisa diwawancara itu dapat pertanyaan nomor 2. Anda terpaksa bersandar kepada berita, Anda terpaksa bersandar kepada webinar, mungkin Anda terpaksa kepada hasil analisis orang ya di berbagai media itu. Ya, untuk melihat fakta ini. Ya, kalau nggak ada faktanya gimana, Bu? Ya udah, lewat saja berarti nomor 2. Ya, jadi jangan dipaksakan juga kalau tidak ada jawabannya. Ya, termasuk yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kalau tidak ada faktanya, tidak ada datanya, nggak usah dicari-cari juga. Ya. Yang ada di lingkungan kita apa? Ya, yang bisa kita analisis yang bagian yang mana? Ya, yang akan Ibu lihat adalah bagaimana Ananda memahami pelaksanaan pilkada ini sesuai dengan kelima sila Pancasila. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Berarti pertanyaannya itu, Bu, tidak tergantung wilayah masing-masing gitu kan, Bu? Tergantung wilayah masing-masing. Oh, tergantung wilayah ya, Bu? Tergantung wilayahnya dan tergantung tadi Umi ini yang WA Ibu ya, Bu, saya sekarang posisi lagi di Bekasi gitu ya, dan tidak ada pilkada gitu ya. Iya, Bu. Berarti Ananda bisa analisis media, berita online. Baik, Bu. Ya, jangan dianalisis. Jadi cukup tidak ada wawancara, tidak bisa observasi karena di lingkungan saudara tidak ada pemilihan misalnya kan. Tidak ada pemilihan wali kota misalnya gitu kan. Sehingga Ananda harus pilih salah satu paslon ya. Paslon Gubernur Sumatera Barat pun juga bisa dipilih sebenarnya. Tapi kalau mau pilih paslon yang lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang kan setiap saat kalau kita buka TV itu seluruh Indonesia itu banyak beritanya. Cobalah pilih berita-berita yang terkait dengan ini, salah satu tokoh misalnya, atau sebuah wilayah, pilih saja daerahnya mana maunya, ya. Misalnya di daerah sana saya ketemu, Bu, ada pelanggaran protokol kesehatan, Bu, di daerah A misalnya, ambil berita itu analisis. Bu, di tempat yang lain saya justru melihat ada peristiwa politik uang, Bu, di tempat yang lain nih, Bu, ambil lagi analisis, begitu.
Bu, saya juga ada di situ baca berita. Jadi mungkin si Umi ini dia menganalisis berita. Berbagai peristiwa-peristiwa penyelenggaraan pilkada yang bermasalah di berbagai wilayah Indonesia. Nggak masalah juga bagi Ibu. Yang penting Ibu analisisnya sekarang ini. Ya, Bu. nah, yang lain juga begitu ya. Kalau seandainya Ananda tidak menemukan permasalahan itu di TPS terdekat dengan rumah, Bu, nah itu juga politik uang, Bu. Baca rohnya Bu. Cari juga lah berita mengenai politik uang itu di tempat yang lain, lalu analisis itu. Apa sih yang salah dengan politik uang? Kenapa sih kita harus marah, kita harus kecewa, kita harus protes apabila orang melakukan politik uang? Kenapa? Nah, kenapa itu yang analisis filsafat Pancasila. Ya, jadi ini adalah isu sebenarnya. Ya, isu-isu yang akan kita temui yang menjadi berita, yang menjadi trending topik paling nggak seminggu ini di berbagai media massa. Dan Ibu ingin mahasiswa PPKN dia punya kepekaan terhadap peristiwa politik yang terjadi pada hari ini. Jangan sampai kita mahasiswa PPKN tapi nggak tahu pilkada itu ngapain, masalahnya apa, mengapa bisa terjadi seperti itu, peraturan perundang-undangannya apa yang mengatur. Jangan sampai mahasiswa PPKN tidak menangkap itu ya sebagai sebuah pengetahuan. Ya, karena katanya si Ega tadi, filsafat Pancasila adalah sebuah aliran pengetahuan yang bersifat empirisisme. Kita bisa dapat pengetahuan dengan mencermati, dengan melihat, dengan mendengar apa yang terjadi di sekitar kita. Itu cara berpikir filsafat lah gitu. Sudah filsafat dia. Ya, karena apa? Kemarin-kemarin Ibu hanya suruh baca ini, baca itu, buat literatur review, bikin video. Itu kita belum menggunakan aliran empirisisme lagi. Nah, inilah momennya. Inilah momennya ya, kita mencermati apa yang terjadi di sekitar kita ya secara nyata dengan penglihatan kita, dengan pendengaran kita, lalu kita analisis dari perspektif filsafat Pancasila. Ya. Paham Umi? Ya, Bu. Iya. Jadi Paham, kalau Bu. tidak ada di daerahnya, Ananda boleh analisis berita online ya. Ya, Bu. Ya, mengenai berbagai pelanggaran-pelanggaran pilkada. Terserah mau wilayahnya apa, yang jelas beritanya itu cukup lengkap untuk menjelaskan kronologis peristiwa untuk bisa kita analisis aspek pelanggaran silanya, ya. Ya, Bu. Oke. Baik, ini sudah pukul 21:06 ya. Kita tadi dijanjikan sampai pukul 21 saja. Mudah-mudahan sambil berjalan kita manfaatkan grup WhatsApp ya untuk bisa saling bertukar informasi, juga diskusi. Kalau ada sesuatu yang menghambat, yang ingin ditanyakan, insya Allah Ibu siap respon ya di grup WhatsApp kita itu terkait dengan UAS ini ya. Dan ini akan dikumpulkan berarti nanti 2 minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang. Ya, artinya Anda punya waktu 2 minggu lah untuk bisa melihat ya, mendengar lalu membuat analisisnya. Itu dibuatkan semacam laporan ya, laporan penelitian lapangan. Ya baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ya, kita diskusikan lebih lanjut di grup WhatsApp kita terkait dengan pelaksanaan tugas ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sebuah sesi perkuliahan singkat, tapi mudah-mudahan ini banyak manfaatnya bagi kita semua ya. Dengan demikian Ibu tutup kuliah kita. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat Ananda. Terima kasih. Istirahat, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat istirahat, Bu. Oke.